Nah, ini habis servis pertama guys. Minta tolong pasang untuk karpet lumpurnya di sini, ternyata emang nggak bisa, dan bautnya ini dol dan nggak bisa diapa-apain. Jadi yang berhasil dipasang akhirnya adalah hanya yang di belakang. Nah, di servis pertama ini juga tadi yang diperbaiki adalah setirnya, karena tadinya setirnya itu miring ke kiri gini ya, dan sekarang udah lurus lagi. Koreksinya itu aja sih, sama memang di balancing lagi karena agak sedikit limbung mobil ini. Nah, sekarang nanti kita coba di jalan gimana rasanya setelah di servis ya. Nah, servis pertama ini sendiri bayarnya sekitar habis 580, dan itu kebanyakan chemical sama filter AC. Ternyata dari pabrikannya itu nggak ada filter AC-nya, jadi dipasang. Jadi total sekitar 587, itu termasuk chemicalnya dan filter AC-nya. Selebihnya servisnya masih gratis dan lain-lain. Jadi nanti coba kita rasain gimana setelah di servis pertama ini. Nah, ini kita udah di jalanan perumahan ya. Ini ada poldur. Sebenarnya kalau ukuran mobil city car ya, suspensinya itu cukup empuk. Cuman kalau dibanding dengan LMPV atau crossover, suspensinya agak keras. Tapi ya cukup lah. Kalau apalagi kalau nyetirnya sendiri, tapi kalau bawa orang di belakang berasa banget sebenarnya kerasnya suspensinya. Mobil ini juga cukup lincah dibawa di jalanan perumahan gini karena dimensinya yang cukup ringkas ya. Nah, dari feeling setirnya tadi, memang kalau di dalam perkotaan nggak cukup enak ya, karena dia sebenarnya cukup lumayan berat gitu. Tapi kalau lagi perjalanan di tol, dia cukup enak dibawa. Apalagi memang Honda terkenal dengan feeling setirnya yang cukup oke. Karena kalau dari posisi nyetirnya juga sebenarnya Honda Brio ini udah cukup enak ya. Walaupun dia nggak bisa teleskopik, dia hanya bisa tilt steering. Namun posisi duduknya udah cukup enak, khas dari Honda. Joknya juga sebenarnya enak, dan headrestnya ini cukup enak karena dia sudah cukup maju dibanding dengan mobil-mobil lainnya. Headrestnya itu di belakang. Nah, kalau udah masuk di jalanan yang jalan raya ini, memang akhirnya kekedapannya jadi sangat berkurang karena suara-suara motor, suara ban itu masuk. Yang unggul dari Brio ini adalah suara dari mesinnya, karena dia sangat halus dengan mesin 1200 cc dan transmisinya CVT, dan waktu dibuka kapnya peredamnya cukup banyak, jadi akhirnya suara mesin nggak banyak masuk. Cuman memang suara-suara dari luar dan suara dari ban memang berasa banget masuk, khas mobil-mobil Honda ya. Nanti kita coba impresinya di tol, seberapa enak dibawa dan seberapa anteng di mobil di kecepatan yang lumayan tinggi. Karena kemarin juga udah gue sempat bawa mobil ini keluar kota, tepatnya ke Sragen, dan dengan makan waktu 8 jam. Memang untuk pengendara enak, tapi kalau untuk penumpang rasanya nggak terlalu enak di mobil karena suspensinya yang memang keras. Nanti kita bahas impresinya di tol. Nah, ini kita udah mau masuk tol guys. Jadi kalau tadi di jalanan perumahan rasanya cukup enak, atau jalan raya biasa karena stop and go nya cukup halus. Coba kita
setelah servis pertama memang rasa setirnya jadi lebih enak dan suspensinya jadi lebih enak juga, karena waktu pertama kali datang itu setirnya miring ke kiri, jadi ketika di tol banyak banget koreksi, jadi begitu jalan koreksi dikit, dan itu emang bikin capek banget. Nah, untuk performa mesinnya sendiri sebenarnya cukup bagus, cuman memang transmisi CVT-nya itu ketika di tol responnya agak memang tidak ada feelingnya gitu. Apalagi kalau kita kick down, cuma rasanya kayak jalanan seperti biasa aja gitu. Jadi memang feel berkendaranya untuk di tol kurang, apalagi memang untuk bagi teman-teman yang suka bermanuver. Cuman ya memang Honda mengejar kehalusannya, jadi kalau di tol saya kurang, apalagi suara aspal masuk dengan sangat jelas ya. Dan memang hampir di semua Honda seperti itu. Apalagi beberapa keluhan yang sekelas Honda Civic sedan aja yang harganya udah di atas 500 juta, suara ban itu sangat masuk. Nah, karena suspensinya yang cukup keras ya, jadi kalau di jalanan halus seperti ini memang dibawanya enak. Tapi kemarin waktu dibawa ke luar kota, perjalanannya jadi tidak menyenangkan, karena ketika bawa 100 sampai 120 ada jalanan rusak dikit, itu rasanya sangat gak enak, sangat keras. Jadi begitu sampai Jakarta ya badan rasanya sakit-sakit semua. Jadi memang mobil ini memang didesain untuk orang yang biasa pergi maksimal berempat, tinggalnya di kota yang jalanannya halus. Kalau jalanannya kasar dikit atau bumpy dikit, memang rasanya mobil ini jadi sangat tidak enak. Tapi kalau untuk dibawa ke dalam kota bermacet-macetan, mobil ini sangat recommended, karena ketika berhenti di lampu merah pun teman-teman nggak perlu ganti netral, karena di mode D-nya saja ketika teman-teman rem dia nggak ada tarik-tarikan gitu, kayak kalau teman-teman beli mobil yang transmisinya pakai gigi, apalagi kalau MPV atau mobil semacamnya, yang memang berasa banget ketika di lampu merah atau di macetan dia masih agak tarik-tarik. Kalau transmisi yang biasanya pakai dual clutch, memang perpindahannya di tol sangat fun, sangat cepat, tapi kalau di macet-macetan atau di lampu merah dia agak gugup. Jadi memang transmisi CVT ini memang yang paling pas kalau teman-teman tinggalnya di daerah perkotaan, apalagi di Jakarta. Sementara kalau di bawah tol, di bawah jarak jauh, memang transmisi gigi atau dual clutch itu lebih fun. Ketika diinjek, diinjek gasnya, transmisinya sangat enak untuk dibawa bermanuver. Cuman selebihnya memang mobil ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang nggak bawa keluarga ya, jadi bawa sendiri atau berdua, karena nyetirnya dan jadi penumpang di sebelah cukup enak. Tapi kalau di belakang, mohon maaf, rasanya nggak enak. Jadi saya rekomendasikan mungkin untuk keluarga muda, bagi yang untuk bawa orang tua, cari mobil yang lebih enak lagi suspensinya di belakang, karena memang sangat keras di belakang. Nah, lalu kekurangan yang satu lagi yang bikin agak kesal ya. Jadi kalau teman-teman lagi macet-macetan terus marah gitu sama pengendara motor yang tiba-tiba lewat, terus teman-teman langsung kayaknya dia malah ketawa deh, kencengan motor gua. Jadi suara klaksonnya memang pelan dan sulut ya. Jadi harus wajib diganti, dan memang trim setirnya ini memang